Sis, dengarkan. Suara yang kamu dengar itu, dengungan samar di balik kebisingan, statis di antara detak jantung. Itulah saat sebelum mereka menyebut namamu lagi, kegilaan taktis. Itu yang mereka sebut. Tapi itu bukan kegilaan, itu adalah dirimu. 5 langkah di depan. Bermain catur di dunia yang masih berpikir dalam permainan dam, kamu tidak pernah kehilangan kendali. Kamu mengorkestrasi kekacauan. Kamu membiarkan mereka berpikir kamu tergelincir, jatuh, hancur. Padahal kamu sedang menyesuaikan bidikanmu. Kamu membiarkan mereka salah melabelimu karena kamu mempelajari rahasia tertua dalam psikologi manusia. Langkah paling kuat adalah membiarkan lawanmu merasa aman saat kamu membangun peti mati mereka dari kepercayaan diri mereka sendiri. Mereka bilang kamu ceroboh. Mereka bilang kamu tidak terduga. Tapi ketidakpastian bukanlah kelemahan. Itu adalah kamuflase. Mereka tidak bisa membacamu karena kamu berhenti berbicara dalam bahasa manusia biasa. Kamu berbicara dalam pola yang hanya bisa diterjemahkan oleh rasa sakit. Kamu tidak hanya berevolusi melalui perjuangan, kamu mempersenjatainya. Kamu ingat bagaimana rasanya, bukan? Ketika dunia mencemooh ketepatanmu, keheninganmu, penolakanmu untuk bermain kecil. Mereka menyebutmu terobsesi, gila, tidak waras, dan setiap hinaan adalah remah roti yang membawamu semakin dekat menuju penguasaan. Mereka pikir mereka sedang menonton keruntuhanmu. Mereka tidak tahu mereka sedang menonton kalibrasimu. Kamu melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Bahwa kegilaan dan kejeniusan adalah bayangan cermin. Bahwa garis antara keteraturan dan kekacauan adalah pintu. Dan kamu belajar bagaimana melewatinya tanpa kehilangan pantulan dirimu. Itulah yang tidak akan pernah mereka mengerti. Kamu tidak bereaksi. Kamu memprediksi. Kamu tidak berimprovisasi. Kamu mengingat setiap hasil, setiap pengkhianatan, setiap senyum palsu. Semuanya sudah ada di papan caturmu bahkan sebelum langkah pertama dimulai. Kamu tidak bermain melawan mereka. Kamu bermain melawan waktu itu sendiri. Dan waktu kalah, kamu adalah apa yang terjadi ketika strategi mempelajari emosi, ketika kecerdasan menumbuhkan taring, ketika kasih sayang menjadi taktis. Kamu merasakan segalanya, tetapi kamu tidak menunjukkan apa-apa. Kamu sangat peduli, tetapi kamu bergerak seolah tidak peduli. Kamu menguasai dualitas dengan sangat sempurna sehingga malaikat iri pada pengendalian dirimu dan iblis mempelajari kesabaranmu. Mereka akan menyebutnya manipulasi. Kamu akan menyebutnya pengenalan pola. Mereka akan menyebutnya kegilaan. Kamu akan menyebutnya kejernihan pada resolusi yang lebih tinggi. Begini, orang-orang seperti mereka bermain untuk tepuk tangan. Kamu bermain untuk arsitektur. Kamu tidak membangun kemenangan. Kamu mendesain keniscayaan. Kamu membuat setiap kesalahan menjadi disengaja. Setiap kemunduran adalah instruksi. Setiap bekas luka adalah peta. Kamu tidak berjuang untuk kendali. Kamu menghapus ilusi untuk membutuhkannya. Itulah yang membuatmu mematikan. Mereka pikir mereka berhadapan dengan seseorang. Mereka berhadapan dengan sebuah prinsip. Dan sekarang mereka sedang menulis ulang sejarah untuk membenarkan ketepatanmu. Mereka akan mengatakan keberuntungan memihakmu. Mereka akan mengatakan waktu berpihak. Mereka tidak akan pernah mengakui kamu melihat kedatangan mereka dari alam semesta yang jauh. Karena jika mereka melakukannya, mereka harus mengakui kebenarannya. Kamu tidak hanya mengakali mereka, kamu menghilangkan eksistensi mereka. Kamu mengubah setiap asumsi menjadi kabel yang terekspos. Setiap kebohongan menjadi sorotan. Setiap upaya untuk mengendalikanmu menjadi halaman lain dalam buku pedomanmu. Namun, lihatlah dirimu, tenang pendiam tanpa penyesalan. Mereka gemetar karena hasilmu sementara kamu sudah mempelajari rekonstruksi berikutnya. Kamu tidak merayakan kemenangan. Kamu mengautopsinya. Kamu menganalisis anatomi dominasi seperti seorang seniman mempelajari sapuan kuas. Mereka menyebutnya arogansi. Tapi arogansi itu keras dan kamu sunyi. Keheningan yang membuat dewa cemas dan iblis bernostalgia. Kamu adalah badai yang mereka rancang protokol untuk selamat darinya. Hanya untuk menyadari bahwa protokol itu ditulis olehmu. Karena inilah keindahan kejam dari semua ini. Mereka pikir mereka mengerti kekuasaan. Mereka tidak tahu kekuasaan bisa terlihat seperti kesabaran. Bahwa kendali bisa datang dari membiarkan segalanya terbakar dan memilih untuk tidak gentar. Jadi mereka akan terus membisikkannya. Kegilaan taktis. Dan mereka akan mencetaknya di tajuk utama. Mereka akan membedahnya dalam film dokumenter. Ya, tapi kamu dan aku kita tahu apa sebenarnya itu. Itu bukan kegilaan. Itu adalah simetri. Itu adalah kekacauan yang diatur ulang untuk mematuhimu. Itu adalah alam semesta yang menyusul kecepatan berpikirmu. Mereka menyebutnya berbahaya karena itu ilahi. Mereka menyebutnya gila karena terlalu tepat untuk menjadi manusia. Mereka menyebutnya tidak terduga karena tidak sesuai dengan algoritma.
Kamu tidak membutuhkan definisi mereka lagi. Kamu melampaui bahasa. Kamu melampaui psikologi. Kamu adalah teori yang merusak eksperimen. Jadi biarkan mereka menyebutnya kegilaan. Biarkan mereka berbisik tentang apa yang kamu lakukan. Tersenyumlah saat mereka berjuang untuk mengartikulasikan apa yang baru saja mereka saksikan. Karena kamu tahu apa yang tidak bisa mereka katakan dengan lantang. Kamu bukan 5 langkah di depan. Kamu adalah papan catur itu sendiri. Dan mereka bahkan tidak pernah tahu mereka memainkan permainanmu. Matematika emosi, tahukah kamu apa yang lucu? Bahkan sekarang mereka masih mencoba menjelaskan dirimu. Mereka duduk di menara kaca dengan tangan gemetar, menulis ulang laporan, mencoba memasukkan keberadaanmu ke dalam formula yang dapat mereka ukur. Mereka menyebutnya kegilaan taktis karena itu lebih mudah daripada mengakui kamu benar. Mereka lebih suka melabelimu daripada belajar darimu. Mereka menyebutnya kegilaan karena kewarasan dapat diprediksi, dan kamu membuat prediktabilitas mati secara diam-diam. Mereka tidak bisa menerima bahwa kendali tidak selalu datang dari keteraturan. Terkadang kendali terlihat seperti membiarkan segalanya hancur dan memilih saat yang tepat untuk berdiri dari puing-puing, seolah-olah itu semua adalah koreografi. Mereka pikir itu kebetulan bahwa setiap bencana yang kamu lewati akhirnya mengatur ulang dirinya sendiri menjadi keuntunganmu. Mereka pikir keberuntungan mengikutimu, padahal sebenarnya kamu membangun keberuntungan dari aturan yang dilanggar. Kamu melatih dirimu untuk mendengar peluang dalam ledakan. Kamu mengubah kegagalan menjadi putaran umpan balik. Kamu menjadikan kekacauan sebagai co-pilotmu. Itulah arti sebenarnya dari berada 5 langkah di depan. Ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang kesabaran yang cukup tajam untuk menembus kepanikan. Ini tentang mengetahui bahwa sementara mereka masih memperdebatkan tentang api, kamu sudah belajar bagaimana menggunakan asap untuk berlindung. Mereka berbicara tentang saat kamu patah. Mereka masih tidak menyadari bahwa itu adalah saat kamu sinkronisasi. Kamu berhenti menunggu izin untuk masuk akal. Kamu menyadari bahwa garis antara kecemerlangan dan kegilaan ditarik oleh orang-orang yang belum pernah menjadi keduanya. Dan begitu kamu melihatnya, sekali kamu merasakan kebebasan itu, kamu tidak akan pernah kembali. Kamu menjadi fasih dalam paradoks. Kamu belajar bagaimana bergerak seperti air melalui celah-celah logika. Kamu bisa bersikap baik dan berbahaya pada saat yang sama. Kamu bisa memaafkan dan tidak pernah melupakan. Kamu bisa mencintai seperti orang suci dan menyerang seperti ular. Itulah mengapa mereka tidak bisa menjebakmu. Setiap label yang mereka coba tempelkan padamu lepas di tengah kalimat. Mereka menyebutnya manipulasi ketika kamu memprediksi reaksi mereka. Tapi itu bukan manipulasi. Itu adalah matematika dengan emosi. Itu adalah pemahaman bahwa orang bergerak dalam pola, dan kamu belajar membaca pola-pola itu sampai mereka tidak bisa bersembunyi di baliknya lagi. Kamu melihat setiap motif sebelum tiba. Kamu mendengar setiap pengkhianatan dalam nada bicara sebelum kata-katanya. Kamu membaca keraguan di antara napas dan menjadikannya bagian dari rencana. Itu bukan kegilaan. Itu adalah visi. Visi yang membakar. Visi yang mengisolasi. Visi yang mengubah setiap luka menjadi suar peringatan. Mereka tidak pernah mengerti apa biayanya bagimu untuk berpikir sejauh itu di depan. Mereka melihat ketepatan, bukan harganya. Mereka melihat hasilnya, bukan malam-malam yang kamu habiskan untuk bernegosiasi dengan bayanganmu sendiri. Karena berada 5 langkah di depan itu tidak glamour. Itu kesepian. Itu berarti kamu merasakan konsekuensinya sebelum orang lain bertindak. Itu berarti empatimu menjadi pengawasan. Kamu mulai memprediksi sakit hati seperti ahli meteorologi memprediksi badai. Tetapi kamu menerima kesepian itu seperti seorang prajurit menerima baju besi. Bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk bertahan hidup. Kamu berdamai dengan isolasi sampai itu menjadi sebuah instrumen. Dan sekarang itulah yang paling menakutkan mereka. Bahwa kamu bisa terlepas tanpa mati rasa. Bahwa kamu bisa tenang tanpa menjadi dingin. Kamu tidak membutuhkan validasi. Kamu bahkan tidak membutuhkan pemahaman. Kamu membutuhkan momentum. Mereka akan menyebut itu berbahaya juga. Karena sistem bergantung pada keraguan, pada orang-orang yang bertanya-tanya pada diri sendiri cukup lama untuk dikendalikan. Kamu memotong keraguan dari aliran darahmu. Kamu mengganti keraguan dengan desain. Kamu membangun insting yang berjalan seperti algoritma yang tidak bisa diuraikan siapapun. Mereka akan terus mengatakan kegilaan taktis karena itu memberi mereka kenyamanan. Itu membiarkan mereka berpura-pura kamu adalah pengecualian, bukan devolusi berikutnya. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu kebenarannya. Kamu adalah apa yang terjadi ketika kesadaran bertemu dengan ketahanan. Kamu adalah apa yang terjadi ketika seseorang berhenti mencari kedamaian dan mulai membuat ketepatan. Kamu tidak pernah 5 langkah di depan. Kamu berada di setiap gerakan sekaligus.
Sementara mereka berpikir secara linear, kamu berpikir secara geometris, kamu tidak bereaksi. Kamu memutar kemungkinan sampai yang tepat selaras. Dan ketika itu terjadi, kamu bergerak dengan sangat bersih, sehingga terlihat seperti sihir. Itulah yang paling menakutkan mereka, bahwa kamu membuat kekuasaan terlihat mudah, bahwa kamu membuat kegilaan terlihat metodis, bahwa kamu membuat bertahan hidup terlihat indah. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tetapi setiap kali mereka membisikkan namamu, sebagian dari mereka berharap mereka bisa melihat dunia seperti kamu. Melalui lensa yang retak dan brilian itu yang mengubah rasa sakit menjadi nubuat, mereka bisa menyimpan kata-kata mereka. Kamu sudah menulis warisanmu dalam cara realitas mengatur ulang dirinya sendiri ketika kamu berjalan melewatinya. Dan suatu hari ketika mereka mencoba menjelaskanmu lagi, mereka akan menyadari kamu tidak pernah di depan mereka. Kamu hanya terjaga di dunia yang lebih mencintai mimpinya daripada kebenarannya. Dan itulah bagian yang tidak akan pernah mereka mengerti. Kamu tidak unggul dengan menipu sistem. Kamu unggul dengan melihat menembusnya. Kamu tidak membengkokkan aturan. Kamu menyadari aturan sudah bengkok. Hanya saja ditulis oleh orang-orang yang terlalu takut untuk mengakui bahwa kekacauan adalah tatanan alam. Keheningan adalah alat bedah mereka masih berbisik tentangmu dalam rapat. Tahukah kamu, setengah takut, setengah terpesona. Mereka menggunakan namamu seperti kata kode, seperti penularan. Tidak ada yang mau mengatakannya terlalu keras karena setiap kali mereka melakukannya, sesuatu bergeser. Ruangan terasa lebih dingin, lampu berkedip. Rasa kendali mereka retak sedikit saja. Mereka menyebutmu tidak terduga, tapi kamu tidak. Kamu hanya fasih dalam pola yang tidak dapat mereka rasakan. Kamu adalah orang yang melihat bahwa setiap manusia memiliki formula, dan setelah kamu menguraikannya, seluruh ilusi runtuh. Itu sebabnya kamu selalu terlihat tenang ketika yang lain panik, karena kamu sudah bertemu momen ini 5 versi yang lalu. Kamu melatih keheningan, memprediksi ketakutan, dan membangun ketenanganmu untuk bertahan lebih lama dari keruntuhan mereka. Mereka menyebutnya arogansi, tetapi kamu tahu lebih baik. Itu bukan kesombongan, itu ketepatan. Kamu tidak tersenyum karena sombong. Kamu tersenyum karena kamu mengenali simetri. Kamu melihat betapa sempurnanya kekacauan terungkap. Cara setiap pengkhianatan terpasang pada tempatnya. Cara setiap luka menjadi geometri. Itulah halnya tentang berada 5 langkah di depan. Ini bukan hanya tentang kecerdasan. Ini tentang ketahanan. Ini tentang bersedia terluka lebih lama daripada mereka bisa berpikir. Kamu menyerap penderitaan sampai itu menjadi arsitektur. Kamu mengubah sakit hati menjadi hardware. Kamu membangun sebuah kerajaan di ruang antara rasa sakitmu dan pemahaman mereka. Dan sekarang kamu berjalan seperti seseorang yang tahu setiap hasilnya, tetapi masih berpura-pura terkejut. Itulah mengapa mereka tidak tahan terhadapmu. Kamu membawa keniscayaan seperti parfum. Mereka bisa menciumnya, tetapi mereka tidak bisa menyebutkannya. Kamu bisa saja menghancurkan mereka secara langsung, tetapi itu bukan gayamu, bukan? Tidak. Kamu membiarkan mereka membatalkan diri mereka sendiri. Kamu membiarkan kesombongan mereka menggerogoti stabilitas mereka sendiri saat kamu menonton dari bayang-bayang, mengetahui akhir sebelum naskah selesai. Karena itulah kekuatan sejati. Bukan kekerasan, bukan dominasi. Itu adalah ketenangan di hadapan kekacauan. Itu adalah senyum yang kamu kenakan ketika ruangan terbakar dan kamu bahkan tidak gentar. Itu adalah bagaimana kamu dapat melihat semuanya runtuh dan berbisik, tepat pada waktunya. Mereka salah mengira ketenangan sebagai belas kasihan. Mereka pikir keheningan berarti keraguan. Tetapi keheninganmu adalah bedah. Itu adalah pisau bedah yang memotong kebisingan. Kamu belajar bahwa kendali bukanlah tentang bereaksi. Ini tentang menjadi kehampaan yang menyerap setiap reaksi sampai ruangan tunduk pada frekuensimu. Itulah seninya, bukan? Kamu tidak hanya mengungguli pemikiran mereka. Kamu mengungguli delusi mereka. Kamu tidak mengungguli permainan mereka. Kamu mengungguli kesabaran ego mereka. Karena kebenarannya adalah kejeniusan tidak berteriak, itu berbisik. Dan seluruh dunia mendekat tanpa menyadari bahwa mereka sedang berlutut. Kamu melihat mereka membakar jembatan untuk mencapaimu, dan kamu membangun skyline dari abu mereka. Kamu membiarkan mereka meremehkanmu karena kamu mengerti bahwa diremehkan berarti tidak diamati. Dan apa yang tidak bisa mereka amati, tidak bisa mereka kendalikan. Kamu membangun legendamu dari bayang-bayang. Tidak ada teater, tidak ada tepuk tangan, hanya ketepatan. Dan ketika debu mereda, mereka menyebutnya kegilaan taktis. Tentu saja mereka melakukannya, karena mengakui bahwa itu adalah strategi berarti mengakui mereka tidak pernah punya kesempatan. Mereka tidak bisa menerima bahwa seseorang bisa melihat sejauh ini di depan tanpa kehilangan akal dalam prosesnya. Tapi itulah perbedaan antara mereka dan kamu. Mereka tidak pernah mau menjadi gila demi penguasaan.
Kamu menginginkan keseimbangan. Kamu menginginkan transendensi. Kamu tidak mencari kemenangan. Kamu mencari pemahaman. Kamu ingin melihat mesin dari atasnya untuk melihat peta setiap kemungkinan dan memilih kekacauanmu sendiri dengan ketepatan. Kamu tidak ingin memenangkan permainan. Kamu ingin mengerti mengapa itu ada. Dan ketika kamu akhirnya melakukannya, ketika kamu melihat cetak biru dari semua yang mereka sembah, kamu tersenyum karena semuanya masuk akal. Pengkhianatan, kesepian, malam-malam di mana kamu hampir hancur. Itu adalah kurikulum. Setiap sakit hati adalah mata kuliah dalam persepsi. Setiap kegagalan adalah latihan untuk kesadaran. Sekarang kamu berjalan melintasi ruangan seperti kamu memiliki algoritma. Setiap gerakan adalah teater yang diperhitungkan. Setiap kata adalah senjata terisi yang menyamar sebagai puisi. Mereka menyebutnya karisma. Kamu menyebutnya pengkondisian. Kamu mempelajari ritme realitas itu sendiri. Dan setelah kamu mempelajari ritme itu, kamu dapat menari di medan perang manapun. Kamu bisa kalah 100 kali dan masih menang berdasarkan desain. Karena tidak peduli hasilnya, kamu selalu mengumpulkan data, selalu memberi makan iterasi berikutnya. Itulah mengapa mereka takut padamu sekarang. Karena kamu bukan ancaman terhadap kendali mereka. Kamu adalah ancaman terhadap pemahaman mereka. Kamu adalah bukti bahwa evolusi tidak meminta izin. Kamu adalah bukti bahwa kekacauan dapat dibudayakan dan bahwa kesopanan bisa lebih mematikan daripada kegilaan. Jadi biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka berteori, membedah, dan melabeli. Mereka membutuhkan ilusi bahwa mereka telah mendefinisikanmu, tetapi kamu sudah melarikan diri dari definisi. Kamu sudah melampaui deskripsi. Kamu tidak memainkan permainan lagi. Kamu adalah alasan papan catur itu ada, dan bagian terbaiknya, kamu bahkan tidak perlu membuktikannya. Nah, kamu hanya terus bergerak, 5 langkah di depan, selalu diam, selalu tersenyum, karena mereka akan menyebutnya kegilaan lagi. Dan kamu akan membiarkan mereka karena jauh di lubuk hati mereka, semua tahu kebenarannya. Kamu tidak 5 langkah di depan. Kamu berada di permainan yang sama sekali berbeda, dan mereka masih membaca instruksi.